Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga. Yang siap Haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit campar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat 5-8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mazmur 91 ayat 9-12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 1 ayat 13-16. Singa dan ular tedung akan melangkahi engkau, akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Wow, hai Kak Yanti, apa kabarnya? Wah, pasti juga adik-adik di rumah semua luar biasa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita mau memperkatakan dulu bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Semua adik-adik bangkit berdiri. Wah, pastikan ya adik-adik sudah berpakaian rapi, tidak ada lagi yang bawa makanan. Oke, yuk kita sama-sama memperkatakan tahun 2020. Yuk Kak Yanti. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi Kak Yanti, biar lebih mantap adik-adik, biar boleh ingat. Yuk Kak Yanti. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Percaya adik-adik bahwa setiap kita akan menjadi kepala, di mana kita sanggup menguasai diri kita sendiri. Amin. Amin. Yuk, sembari kita berdiri, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau ibadah hari ini. Tuhan tolong pikiran kami, mulut kami, Tuhan mampukan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami siap memuji, menyembah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita mau menggerakkan tubuh kita dulu Kak Yanti. Pastikan adik-adik di rumah tahu dong mana tangan kanan, mana tangan kiri. Yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu kita. Tangan kanan, tangan kiri. Tepuk tangan dulu. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang.
Ayai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, maju, mundur belakang, jalan serta Yesus. Sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi adik-adik, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, lebih semangat. jalan sertanya Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan serta Yesus, Yesus selamanya. Sekali lagi katakan serta Yesus selamanya. Haleluya. Adik-adik, kalau kita berjalan senantiasa jalan serta Yesus, kita harus dengar-dengaran. Coba semua pegang telinganya dulu. Udah pegang telinganya? Kita harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama dengar panggilan Tuhan. Papa mama juga kita mau sama-sama dengar nama kita dipanggil Tuhan. Amin. Yuk sama-sama tepuk tangan dulu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawabnya? ya Lagi ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi adik-adik kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Sambil senyum dong. ada panggil namamu, Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama kita jawab. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya. jawab ya Tuhan, Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita mau katakan dengan lembut adik-adik. Ku jawab ya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku jawab ya. Yang mau dengar panggilan Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lebih lagi adik-adik. Ku jawab ya. Kami mau mendengar panggilan-Mu Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau hampiri Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik ambil posisimu yang terbaik. Kau nyaman, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Adik-adik, kau boleh ada saat ini, kau
Kau boleh ibadah bertemu dengan Tuhan, karena engkau mendengar Tuhan memanggil engkau. Karena setiap kita mendengar bahwa kita dipanggil Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Adik-adik buka mulutmu, berbicara sama Tuhan. Dia ada di dalam rumahmu, Dia ada di sana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau baik. Haleluya. Yesus Kau baik. Terima kasih. Kami mau senantiasa Tuhan berkata bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami ketika kami terjaga dari tidur kami, ketika kami mau istirahat kemanapun kami Tuhan. Kami mau berkata I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Terima kasih. Adik-adik mari kita katakan di hadapan Tuhan. Ketika kita terbangun, kita mau berkata I love you Jesus. When I wake in the morning, I will sing I love you. I love you. As I close my eyes to sleep at night, I will worship you. Angkat kedua tanganmu. I love you. Panggil namanya Jesus. I love you. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you. Adik-adik kita mau katakan lebih sungguh lagi. When I wake in the morning, I will sing I love you Lord. I love you. As I close my eyes to sleep at night, I will worship you. I love you Jesus. I love you. I love you Lord. I love you Jesus. I love you. Lebih lagi katakan I love you. I love you Jesus. I love you. I love you Lord. I love you Jesus. I love you. Adik-adik, Tuhan Yesus mendengar setiap apa yang keluar dari mulut kita. Mari hari ini berikan yang terbaik buat Dia. Katakan dengan lembut, I love you. I love you Jesus. I love you. Tuhan Yesus tersenyum ketika kita berkata I love
syakarah laba-laba. Adik-adik kita menghampiri Tuhan. Bawa penyembahanmu yang terbaik. Sembah Dia. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus. Adik-adik yang sayang Tuhan Yesus, mari keluarkan suaramu. Sembah Dia. Haleluya. Yesus Oh baik. Jesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. I worship You. Haleluya. I worship You. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan curahkan lawatan-Mu hari ini buat setiap anak-anak Tuhan. Setiap adik-adik kami yang ibadah di rumah, mereka merasakan kasih Tuhan, sehingga bisa mereka mengasihi sesamanya. Tuhan mengasihi papa mamanya seperti yang Tuhan mau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, I love You. Kami bersyukur. Yesus. I love You. Makasih Tuhan. Jesus, I love You. Kami bisa melakukan firman-Mu. Kami bisa taat baca firman karena kami mencintai Tuhan Yesus. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar di hati kami ada cinta akan Tuhan. Kami sungguh-sungguh, kami tidak main-main. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara sama kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berikan kami fokus yang baik, telinga kami untuk mendengar. Kami boleh sungguh-sungguh, sebab kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami sedang mendengarkan Engkau berbicara buat kami. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah online kita. Nah hari ini kakak mau cerita tentang kabar baik buat Niniwe. Katakan amin. Nah suatu hari Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Nah Tuhan udah bilang sama Yunus, Yunus kamu harus pergi ke Niniwe, beritakan firman Tuhan bahwa dalam 40 hari ke depan Niniwe akan ditunggang balikan. Wah. Tapi Yunus tidak suka dengan orang Niniwe. Yunus orangnya pinter. Dia bilang gini, ngapain gue ke Niniwe? Bagus gue pergi ke Tarsis, gue holiday, gue naik kapal, Tuhan gak tahu, selesai dong. Biarin aja Niniwe dihukum Tuhan. Lalu Yunus mulai pergi, dia cari pelabuhan. Dia beli tiket. Dia naik perahu. Dia bilang sama kaptennya, Kapten, gue ikut ya. Oke. Lalu Yunus mulai pilih tempat yang aman. Dia pergi, dia lihat tempat di kapal mana yang terbaik buat istirahat. Nah, akhirnya Yunus masuk ke kapal. Dia mulai tertidur di paling bawah kapal. Dia mulai tidur asik. Ya, dia mulai nyenyak. Tiba-tiba setelah mereka berlayar, Tuhan menurunkan angin ribut yang luar biasa. Semuanya kacau jadi badai. Pokoknya di kapal itu semua orang gak bisa diem. Goyang, aduh gimana nih? Gimana nih, mati kita nih, aduh.
Wah, semuanya ribut. Aduh, salah kamu nih, semua ribut pokoknya. Aduh, ngeri. Karena angin lama ke lama makin kuat sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Kapten bilang gini, buang semua muatan, kurangi, biar jalannya kenceng. Oke, semua buangin, biur, waduh, dibuangin. Tapi Tuhan terus kasih angin, makin lama, waduh, semua teriak tolong, kapal tenggelam nih, aduh. Lalu kaptennya ingat, tadi kan ada penumpang 1 orang. Iya ya, cari. Lalu dicarilah ketemu Yunus, dia tidur. Yang lain udah mau mati kebingungan. Dia asik tidur, aduh PW dia, haleluya. Tapi kemudian datang terus dibawa dia. Ditanya, ayo sekarang buang undi dulu. Siapa sebenarnya penyebab musibah ini? Kalau enggak kapal kita akan hancur, kita semuanya mati. Ya kapalnya enggak di pinggiran ini, di samudera raya, enggak ada orang, enggak ada kapal. Cuman mereka sendiri. Lalu dibuang undi. Yunus yang kena. Lalu ditanya, Yunus, benar kamu ya yang membuat musibah ini? Iya. Lalu Yunus ditanya, ngapain sih lo pergi jauh-jauh naik kapal? Iya, gue disuruh Tuhan lo. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya, supaya saya pergi ke Niniwe memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum Niniwe. Terus ngapain lo gak pergi? Gak enak, orangnya jahat-jahat. Biarin aja lah dihukum. Orang jahat kan harus dihukum. Oh, gak ada yang amin ya, harus diampuni, amin. Iya. Akhirnya Yunus bilang gini aja deh. Semua salah aku ini ya. Jadi sorry kapten, sorry semua ABK, sorry. Gara-gara gue nih lo mati semuanya. Nah sekarang gini, campain aja gue ke laut. Ntar lo mati. Udahlah, urusan gue itu mati atau enggak. Sekarang campain aja ke laut. Oke. Akhirnya diangkat. 1, 2, ciu. Mana? Piur. Dah. Tiba-tiba angin berhenti. Zet. Wih, tepuk tangan doang buat Tuhan. Dahsyat Tuhan, amin. Angin ribut tuh gampang sama Tuhan. Lalu kapalnya pergi. Zzz. Yunus sendirian. Gak ada pelampung. Gak ada ban. Haleluya. Tapi Tuhan baik, amin. Lalu Tuhan kirim ikan besar. Wih, gede banget ikannya loh. Tiba-tiba Yunus dimakannya. Lep. Dibawa pergi. Yunus di perut ikan. Kenapa bisa terjadi Kak? Bisa. Dia gak taat sama Tuhan. Ingat, taat sama dengan berkat. Tidak taat sama dengan hukuman. Makanya kalau mau diberkati Tuhan, taat, katakan amin. Nah, akhirnya Yunus nginepnya bukan di kapal lagi. Di perut ikan yang besar. Dia nongkrong. Ada TV Kak? Nggak ada. Ada wifi? Apalagi nggak ada. Di dalam perut ikan. Itu mungkin gini dia ya. Aduh, bau kali. 3 hari 3 malam. Ikan itu kalau di luar aja udah amis. Ini dia masuk ke dalamnya. 3 hari 3 malam. Ada AC Kak? Nggak ada. Cuman duduk. Ampun Tuhan. Ya Allah. 3 hari 3 malam dia hanya merenungi. Kenapa lah gue gak pergi ya. Seandainya gue langsung pergi mungkin gak kayak gini. Pertanyaannya, Yunus bertobat gak? 3 hari 3 malam loh. Di hotel enak kan, gak mau pulang pasti kan kalau adik-adik kan. Ini dalam ikan, di perutnya campur kotoran. Aduh, pusing dari dalam. Lalu dia doa ini, Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Aku mau pergi, walaupun gue gak suka sama orang Niniwe jahat. Gak apa-apa lah gue pergi, ampun. Akhirnya Tuhan ingat rencananya buat Niniwe. Tuhan bilang gini sama ikan, lo keluarin dia
jangan dari belakang, tapi dari mulutmu. Lalu dia ke darat dimuntahin. Keluar Yunusnya. Puji Tuhan dia nggak mati. 3 hari 3 malam dia nggak makan loh, nggak minum. Lalu dia pergi ke Niniwe. Dia jalan 1 hari tuh. Lalu dia mulai berseru, "Hai orang-orang Niniwe, dengar! 40 hari lagi. Waduh. Kalau kalian gak bertobat, bat ya. Niniwe akan dihukum Tuhan." Tapi puji Tuhan, semua orang Niniwe mendengar pesan dari Yunus. Lalu rajanya bilang, "Oi rakyat kumpul semuanya, kumpul rakyat. Yang ngobrol-ngobrol kumpul di sini, woi." Semuanya ngumpul, dia bilang gini, "Mulai hari ini kita semuanya puasa." Woi, nggak ada yang amin ya? Amin ya. Puasa. Kita setiap hari Sabtu puasa loh, setengah hari ya, nggak sarapan aja. Nggak 3 hari kayak Yunus diberikan ya, setengah hari aja harus tahan. Nah, raja bilang harus puasa. Puasanya gimana? Nggak makan. Itu baru puasa namanya ya. Terus istriku, anakku, kambingku, dombaku, anjingku, ikanku, semuanya aduh. Puasa, nggak peduli. Gua nggak peduli, semua kudu puasa. Anak bayi suruh puasa, mati nggak? Enggak. Ya Esther 3 hari 3 malam nggak makan nggak mati. Lalu semuanya puasa. Tapi ada yang komplain, nggak mau lah. Nanti gimana kambingku, nanti gimana meongku, nanti gimana ikanku, nanti gimana dogiku, semua komplain. Tapi karena raja yang bilang, semuanya ikut. Yang mau taat katakan amin. Nah, lalu Tuhan ingat janjinya. Dia lihat orang Niniwe, mereka sungguh-sungguh puasa. Mereka tidak melakukan lagi kejahatannya. Ingat, puasa itu berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya nahan lapar, aduh gak makan Indomie, oh no. Tapi lebih mengasihi Tuhan itu puasa, yang mengerti katakan amin. Nah, makanya gini, waktu kita gak taat, Tuhan sudah siapkan hukuman. Tapi gak sekarang, hukumannya nanti. Ya, kalau sekarang bahaya, mati semua orang ya, dihukum Tuhan langsung. Nah akhirnya Niniwe diselamatkan Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah adik-adik pesan Tuhan hari ini mari. Apapun yang Tuhan suruh, kalau itu baik dan benar kerjakan. Amin. Kak kan masih kecil kak, ngomong aja gak jelas. No. Kalau Tuhan suruh pergi. Amin. Kalau engkau pergi, Tuhan pasti sertai dan kasih kuasa yang dahsyat. Katakan amin. Mari engkau yang mau taat, angkat tanganmu. Kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih buat pesan Tuhan hari ini. Biar engkau terus mematahkan firman-Mu. Biar roh ketaatan turun atas setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga waktu mereka taat melakukan firman-Mu, mereka taat melakukan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan turun buat mereka berlimpah dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau hafalan, Kak undang semuanya bagi berdiri. Ikutin Kak ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Oke, sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Oke, saya harap kakak adik-adik semuanya boleh hafal dan lakukan itu. Amin. Baik, pengumuman yang pertama, jangan lupa proyek ketaatannya baca firman setiap hari. Katakan amin. Ya, memang kakaknya nggak lihat tapi Tuhan lihat ya. Kerjakan terus, jangan kasih kendor. Ya, baik itu saja pengumuman untuk hari ini. Ya, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dan sebelum kita berpisah, mari semuanya angkat tangannya, kita terima berkat Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Bapa di surga. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dan pertolongan yang ajaib dari Roh Kudus. Itu turun atasmu berlimpah mulai hari ini. Besok sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan katakan amin.
Tuhan berkati.